Sok jago klaim Riau dan Singapura, Malaysia tak masuk hitungan lawan kuat Cina di ASEAN, media asing berkata tumpul. Menteri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menjadi sorotan karena pernyataannya yang kontroversial soal klaim terhadap Kepulauan Riau, Indonesia dan Singapura. Tak cuma klaim Kepulauan Riau, Indonesia dan Singapura, tokoh penting Malaysia Mahathir Mohamad bahkan menyinggung kembali sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang sempat menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Dikutip zanajakarta.com dari Pikiran Rakyat, pernyataan sok jago mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad soal klaim Kepulauan Riau dan Singapura memicu amarah netizen Indonesia. Netizen dari kedua negara tersebut kompak melayangkan kritik ke Instagram pribadi milik Mahathir Mohamad @sedetoofficial. Tanpa unggahan terakhir, pria 96 tahun tersebut dipenuhi lebih dari 700 komentar yang mayoritas berisi kritik atas pernyataan kontroversialnya. Dengan segala hormat, Singapura bukan bagian dari Malaysia. Anda bisa melakukan apapun yang menurut Anda bagus untuk karir politik Anda. Tapi tolong hormati negara lain, kata @stsa. Jika Anda ingin menjadi Perdana Menteri lagi, jangan bawa-bawa negara lain, kata @embuh8. Singapura adalah Singapura dan akan selalu seperti itu. Kepulauan Riau adalah bagian dari Indonesia dan akan selalu seperti itu. Berbicaralah dengan perkataan yang bagus dan benar, atau lebih baik Anda diam, kata @tom.s. Anda seharusnya insaf bapak tua, jangan membuat pernyataan buruk di akhir umur Anda, kata Edric. Singapura tidak akan pernah menjadi Malaysia, kata @saneki. Sebelumnya dikutip zanajakarta.com dari The Straits Times Selasa 21 Juni 2022. Mahathir Mohamad melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut Malaysia seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Pernyataan Mahathir disampaikan saat pidato pada Minggu 19 Juni 2022 lalu dalam acara yang digelar sejumlah organisasi non-pemerintah di negara bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu. Acara itu diberi judul Aku Melayu, Survival Bermula. Dalam pidatonya, Mahathir juga menyatakan bahwa pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga untuk memenangkan kendali atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Borneo saat melawan di Mahkamah Internasional. Sembari menyerahkan Pedra Branca ke Singapura, kita seharusnya menuntut tidak hanya Pedra Branca atau Pulau Batu Putih untuk dikembalikan kepada kita. Kita seharusnya juga menuntut Singapura juga Kepulauan Riau karena itu tanah Melayu, katanya. Meski mantan Perdana Menterinya sok-sokan klaim Riau dan Singapura, Malaysia nyata-nyata dianggap salah satu negara kuat di ASEAN yang bisa jadi lawan Cina. Beda jauh dengan Indonesia, NKTI telah menempatkan batalion komposit di Natuna yang terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1, di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52 ID, Su-27 atau 30 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim Nendes lainnya. Tak seperti organisasi AMTI, media Amerika The Atlantic dalam yang dimuat ulang oleh Defense One justru tak menganggap Malaysia sebagai negara yang mampu melawan Cina. Hal ini seperti dikutip zanajakarta.com dari artikel yang diterbitkan Defense One pada 1 November 2021 lalu. Defense One menyebut kebangkitan Cina sudah diantisipasi oleh sejumlah negara termasuk Indonesia. Selama kira-kira 1 dekade, Jepang telah terlibat dalam pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dingin. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa sekarang berbicara tentang menggandakan pengeluaran pertahanan. India mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Cina dan jalur laut vital. Vietnam dan Indonesia memperluas pasukan udara, angkatan laut, dan penjaga pantai mereka, tulisnya. Kebangkitan Tiongkok yang mengklaim Laut Cina Selatan juga tak luput dari sorotan. Bagaimana dengan Laut Cina Selatan? Di sini Cina telah terbiasa menekan negara-negara tetangga yang lemah, namun oposisi tumbuh.
Vietnam menimbun rudal bergerak kapal selam jet tempur dan kapal angkatan laut yang dapat membuat operasi dalam jarak 200 mil dari pantainya yang sulit bagi pasukan Cina. Indonesia meningkatkan pengeluaran pertahanan kenaikan 20% pada tahun 2020 dan 16% lagi pada tahun 2021 untuk membeli lusinan pesawat tempur, kapal permukaan, dan kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal yang mematikan. Bahkan Filipina yang mendekati Beijing utus sebagian besar masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte